Buat teman-teman yang memiliki penyakit kulit seperti kadas, panu, kurap, apalagi atau jerawat kayak saya, dan ingin pergi ke spesialis kulit yang ada di Jepang, tapi nggak tahu caranya gimana, syaratnya apa aja yang harus dilakuin, maka video ini spesial dan khusus buat teman-teman semua. Oke, tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di Tokubetsuna Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin meng-share pengalaman pribadi lagi teman-teman ya, mengenai bagaimana prosedur datang ke spesialis kulit yang ada di Jepang, apa aja syaratnya, apa aja yang harus dilakukan. Nah jadi tepat pada 2 hari yang lalu saya itu datang ke spesialis kulit yang ada di Jepang. Nah, datang ke spesialis kulit yang ada di Jepang ini berbeda dengan tata cara kita datang ke spesialis kulit yang ada di Indonesia. Tentunya berbeda ya teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman harus melakukan reservasi sebelum datang ke Hifuka terdekat atau dokter spesialis kulit yang ingin teman-teman kunjungi. Jadi, kita bisa reservasi itu melalui website maupun telepon. Adapun reservasi rumah spesialis kulit yang ada di Jepang ini memiliki sistem reservasi yang memang harus kita datangi secara langsung tanpa harus menggunakan website maupun online ataupun telepon ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa spesialis kulit juga yang menyediakan langsung kita datang. Begitu kita datang, kita reservasi di tempat dan ditangani pada jam dan hari itu juga teman-teman. Dan ini nggak semuanya ya teman-teman ya, saya lihat-lihat juga di beberapa website itu, khususnya apalagi di zaman corona yang baru selesai ini ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya Jepang itu lagi mengatasi benar-benar hapus hilangnya corona tanpa ada 1% pun di negara ini. Jadi makanya ada beberapa rumah sakit juga atau spesialis kulit klinik yang ada di Jepang ini memiliki sistem reservasi online maupun telepon untuk mencegah adanya virus corona juga gitu ya teman-teman ya. Nah, sistem reservasinya ini bisa kalian lihat lewat website maupun telepon. Kalau yang belum tahu caranya bagaimana? Kalau belum tahu caranya, kita bisa buka Google Maps lalu kita search di Google Maps tersebut, kita tulis aja Hifuka ya, Hifuka terdekat. Buat teman-teman yang nggak tahu Hifuka itu apa, Hifuka itu adalah klinik yang menangani spesialis kulit yang ada di Jepang ya teman-teman ya, khususnya yang memiliki terkena penyakit kulit seperti kadas, panu, terus kurap, terus apalagi jerawat kayak saya gitu ya. Nah, kita nggak tahu caranya bagaimana, pengobatannya, dan nggak tahu obatnya yang digunakan itu apa, itu tepat kita bisa datangi khusus spesialis kulit yang bernama Hifuka ini teman-teman ya. Kita bisa cari aja, search di Google Maps Hifuka terdekat atau Hifuka yang kalian udah tahu, kita cari aja di Google langsung ya. Kalau sudah tahu, di situ biasanya tersedia itu sistem reservasinya bagaimana. Adapun memang yang kemarin saya datangi itu, Hifukanya ini memang memiliki sistem reservasi di mana kita harus datang, dan sistem kliniknya itu nggak menyediakan website online maupun telepon gitu ya teman-teman. Jadi memang di websitenya kliniknya ini tertulis kita harus datang dulu baru reservasi di tempat, tanpa adanya reservasi di telepon maupun online teman-teman ya. Nah jadi kalau yang menggunakan sistem reservasi online, kita harus booking dulu ya teman-teman ya, antara kita dengan dokter, membuat janji temu jam berapa, di mana, kapan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah reservasi itu gimana? Nah, kalau udah reservasi, kita tanyakan ya teman-teman ya, apakah sistem Hifukanya ini, klinik spesialis kulitnya ini menggunakan Hokensho atau enggak gitu ya teman-teman ya. Tapi setahu saya itu Hifuka di Jepang itu rata-rata menggunakan Hokensho, tapi alangkah lebih baiknya lagi kita kakunin atau kita mengkoreksi ulang, nanyakan lagi gitu ya tentang bagaimana cara
reservasinya atau cara pembayarannya gitu ya teman-teman ya. Adapun memang kemarin itu ya, klinik yang saya kunjungi itu menggunakan Hokensho teman-teman ya. Tentunya buat teman-teman yang menggunakan Hokensho ini ada potongan harga sebesar 30% teman-teman. Kabar gembira juga buat teman-teman buat yang menggunakan Hokensho datang ke entah itu dental gigi atau periksa gigi maupun spesialis kulit gitu ya. Itu menggunakan Hokensho itu biasanya dapat potongan sebesar 30% dan 70%-nya kita bayar sendiri. Itu kan lumayan ya. Maksudnya biayanya nggak selalu membebani diri kita dan nggak terlalu mahal juga biayanya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tanyakan dulu apa aja syaratnya, apa aja yang diperlukan gitu ya. Kalau kemarin saya datang itu memang cuman Hokensho doang dibutuhinnya. Nah, jadi kita kakunin dulu. Kalau sudah tahu reservasinya gimana kita kakunin. Kalau sudah dikakunin baru kita langsung datengin gitu ya. Nah, adapun biayanya kemarin itu, adapun biayanya ya teman-teman ya. Biayanya ini memang karena sudah menggunakan Hokensho jadi kita mendapat potongan harga sebesar 30% itu ya teman-teman ya, bisa dilihat sendiri biayanya. Mana ini? Iya ini. Nah ini bisa dilihat tuh. Jadi 1070 yen ya teman-teman ya. Yang tadinya kalau kita tidak menggunakan Hokensho itu bisa mencapai kisaran 5.000 yen sekali periksa. Nah, itu kan karena ada potongan 30% lumayan ya. Jadi yang tadinya harus bayar 5.000-an ketika ada Hokeng, menggunakan Hokeng setiap bulannya kita bayar, jadi ada potongan harga sebesar 3.560 yen. Kan lumayan juga ini. Nah, adapun ini satu kertas ini hanya cuman konsultasi ke dokter doang. Cuman konsultasi, kita ditanyain kita ada alergi atau enggak, kita kebiasaan hari-harinya itu kita bagaimana gitu ya. Kita saudara dengan dokter itu biayanya sekitar 1070 yen satu kali pertemuan doang ya. Nah, untuk obatnya sendiri itu harganya berbeda lagi teman-teman ya. Jadi tadi harga untuk saudara dengan dokternya dan sekarang ini harga untuk obatnya. Bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan Hokeng itu totalnya ya 2.870. Kalau menggunakan Hokeng ya, jadi ada potongan 30% jadi 860 yen doang kita harus bayar. Ini biaya obat ya. Jadi totalnya itu kemarin sekitar ya habis 3.000-an lah ya. Karena memang 30% konsultasi dengan dokter dan 30% dengan biaya obat gitu ya. Ini kan lumayan juga terdapat potongan 30% ini. Jadi buat teman-teman kalau memang misalnya kliniknya itu menggunakan Hokensho, biasanya mendapat potongan sebesar 30% ini. 70%-nya kita bayar. Kenapa dapat potongan seperti ini? Karena memang menggunakan Hokensho itu pada umumnya kita setiap bulannya itu bayar ya teman-teman ya, nggak gratis. Intinya kita kayak semacam BPJS lah gitu, BPJS kesehatan, bisa dibilang BPJS kesehatan seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu caranya ketika sudah reservasi sudah kita datang ke klinik, itu kita harus ngelakuin apa aja sih biasanya. Kalau kemarin sepengalaman aku itu biasanya kalau datang ke spesialis kulit pertama kali itu nanti kita datang terus kita langsung menemui ruang uketsuke. Nah, uketsuke atau resepsionisnya ini nantinya menanyakan, diminta kartu Hokeng kita, lalu kita diberi selembar kertas yang dimana selembar kertas itu tertulis
sebuah pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu pertanyaan itu bagaimana, kanjinya apa, kita bisa search aja gitu ya, terjemahin aja apa gitu ya. Nanti di situ pertanyaannya itu ya masih bisa kita cerna lah, kita kebiasaan hari-harinya ngapain, terus penyakitnya ada di mana aja, terus gangguannya kapan aja gitu ya. Itu kita isi, lalu kita menunggui antrian pada jam reservasi yang udah ditentukan. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman, meng-share pengalaman pribadi saya buat teman-teman yang pengen pergi ke spesialis kulit yang ada di Jepang tapi nggak tahu caranya ya. Jangan khawatir, intinya kita cari tahu dulu di Google, di web. Kalau yang nggak tahu kita mau pergi kemana, arahnya gimana, apa aja syaratnya, kita bisa langsung kunjungi Google Maps, kita search Hifuka terdekat. Oke, nanti di situ muncul beberapa pilihan. Nah, kita pilih aja lokasi yang terdekat gitu ya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca mata nih. Nah, apa aja sih yang kita dapatkan kalau kita periksa ke Hifuka? Nah, ini kertas sebanyak ini ya, kayak buku panduan, terus buku mengenai obat, itu kita dapat. Tata cara penghilangannya pun kayak langkah-langkah buat cuci mukanya itu kita dapetin ini secara gratis karena memang udah fasilitasnya.